damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai renungan pagi kita dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga hari ini kami boleh ada pada hari yang baru. Dan biarlah sungguh sebelum kami mengawali aktivitas ini Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu menjamah tiap-tiap kami, untuk kami mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kitab 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukan kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagian orang terbiasa berhutang, suka meminjam ke sana dan ke sini, sehingga dikenal dengan istilah gali lubang, tutup lubang. Padahal jika diamati, penghasilan mereka terkadang cukup besar untuk dibandingkan kebutuhan mereka, bahkan cukup besar dibandingkan oleh orang-orang yang lain. Masalahnya adalah kadang-kadang mereka atau orang-orang tersebut tidak bijaksana dalam mengelola uang mereka atau mempergunakan uang tersebut. Bersikap boros, tidak tahu menentukan prioritas, memelihara gengsi, dan mudah lapar mata, serta tidak memiliki perencanaan keuangan yang bijak. Oleh sebab itu, kita tahu persis bagaimana keluarga Nabi Allah dalam nas ini mempergunakan uang mereka. Sekalipun ia adalah seorang yang takut akan Tuhan, setelah sang nabi meninggal, istrinya terlilit banyak utang, hingga kedua anaknya terancam dijadikan budak oleh sang penagih. Syukurlah, Allah berkenan melakukan mujizatnya melalui Nabi Elisa. Minyak dalam buli-buli sang ibu janda dituangkan dan memenuhi seluruh bejana yang telah tersedia. Setelah itu, Nabi Elisa meminta ibu janda itu untuk menjual minyak itu, membayar utangnya, lalu mempergunakan sisa uangnya untuk kebutuhannya dan anak-anaknya. Tentunya dengan lebih bijaksana lagi. Bagaimana dengan pengelolaan uang kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah bijaksana dalam mengelola uang kita? Apakah kita mempergunakan dengan efektif dan efisien? Apakah kita terbiasa untuk berhutang? Apakah kita dapat membedakan keinginan dan kebutuhan dengan baik? Kita harus sadar bahwa pengelolaan keuangan yang buruk dapat membawa kita ke dalam berbagai macam jerat dan bencana, serta memburuknya nama Tuhan karena perilaku kita yang sering berhutang bukan untuk hal-hal yang prioritas, apalagi untuk hal-hal keinginan mata semata-mata. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk melihat bahwa menjadikan sesuatu prioritas adalah apa yang sungguh-sungguh kita perlukan dan sungguh-sungguh kita inginkan. Biarlah sungguh oleh karena kebijaksanaan yang datangnya daripada Allah, membuat kita mengerti dan dapat mengelola keuangan kita
dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, agar kehidupan kita bijaksana dalam keuangan, bukan tentang untuk menjadi kaya, tetapi sungguh kita menjadi orang yang bijaksana, yang telah dipercayakan dalam banyak hal oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang kami sama-sama dengarkan menolong kami untuk tidak menjadi orang yang tergoda oleh semua hal-hal yang bukan prioritas, apalagi berhutang, karena kami tahu itu akan menyusahkan kami, menyulitkan kami, dan membuat kami berbeban dan lesu. Maka biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hikmat dengan uang yang bahkan mungkin tidak seberapa yang kami miliki, kami dapat mengelolanya dengan baik. Biarlah sungguh firman ini menguatkan kami untuk kami hidup bijaksana di dalam Engkau. Terpujilah namamu, ya Bapa. Berkati kami satu hari ini, biarlah sungguh ada kekuatan, hikmat yang datangnya daripada Engkau senantiasa memenuhi kami. Di dalam berkat-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.